ku tahu yang Tuhan mau. Ini adalah judul khotbah yang saya sampaikan hari ini. Saya mau lewat kebenaran firman Tuhan ini kita masuk ke dalam posisi ku tahu yang Tuhan mau. Saudaraku, ini adalah sebuah ajakan dan sebuah kerinduan Allah untuk kita ada di dalam posisi ini sebagai bukti kita sungguh mengasihi Tuhan Allah. Saudaraku, tahukah kita apa yang Tuhan mau? Mungkin kita berkata tahu karena aku membaca Alkitab. Tetapi ku tahu yang Tuhan mau ini berbicara tentang pengetahuan yang diaplikasikan di dalam tindakan kehidupan kita sehari-hari, karena pengenalan yang benar itu ada di dalam diri kita dan dikerjakan Roh Kudus. Sehingga kita ini adalah orang-orang yang tahu firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya di dalam hidup kita sehari-hari. Tuhan mau kita menjadi pelaku firman. Mari saudaraku, kita lihat apa yang Tuhan inginkan bagi kita lewat Mazmur 115 ini. Sebelumnya kita berdoa. Bapa, berkati firman-Mu dan berkati juga hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu. Jadikan saluran berkat-Mu supaya setiap kami yang melihat video ini, yang mendengarkan kebenaran firman-Mu sungguh diberkati oleh Engkau dan semakin mengenal Engkau. Jadi berkat bagi sebanyak mungkin orang. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Saudaraku, hal yang pertama yang Tuhan mau kita ketahui, dan itu membawa kita ke dalam sebuah posisi ku tahu yang Tuhan mau. Yang pertama ada di dalam pasal 115 ayat yang keempat sampai yang ke-8. Saya bacakan untuk kita semua. Berhala-berhala mereka adalah perak dan emas, buatan tangan manusia, mempunyai mulut tetapi tidak dapat berkata-kata, mempunyai mata tetapi tidak dapat melihat, mempunyai telinga tetapi tidak dapat mendengar, mempunyai hidung tetapi tidak dapat mencium, mempunyai tangan tetapi tidak dapat meraba-raba, mempunyai kaki tetapi tidak dapat berjalan, dan tidak dapat memberi suara dengan kerongkongannya. Seperti itulah jadinya orang-orang yang membuatnya dan semua orang yang percaya kepadanya. Hal yang pertama yang Tuhan mau, yang harus kita ketahui tentang apa yang Tuhan mau, jangan menyembah berhala. Tuhan menyatakan ini sudah berulang kali. Kalau kita lihat di perjanjian lama, khususnya kalau kita perhatikan Keluaran pasal 20, Tuhan jelas menyatakannya. 10 perintah Tuhan dicatat di sana supaya kita jangan membuat patung bagi diri kita yang menyerupai apapun. Jangan sujud menyembah kepadanya. Tuhan benci dan Tuhan akan menghukum orang-orang yang menyembah berhala. Tuhan ingin kita tidak ada di sana. Tuhan ingin kita tidak ada di dalam penghukuman. Tuhan tidak ingin murkanya itu menimpa kita. Tuhan ingin penyembahan itu hanya kepadanya. Tidak ada penyembahan lain, hanya kepada Tuhan Allah. Nah saudaraku, inilah yang Tuhan mau. Mungkin kita berkata, saya tidak menyembah berhala, tidak ada patung di rumahku, tidak ada yang saya sembah. Saudaraku, zaman sekarang ini penyembahan berhala itu sebenarnya merujuk kepada sebuah kondisi di mana bukan hanya patung dewa atau patung-patung yang kita buat, tetapi setiap hal yang kita jadikan menjadi tempat yang pertama di dalam hidup kita, menggantikan Tuhan Allah, menggantikan Yesus di dalam hidup kita, itu adalah berhala. Bisa itu harta kita, bisa itu jabatan kita, bisa itu kepintaran kita, bisa itu juga pelayanan itu sendiri. Banyak hal yang lain. Nah saudaraku, mari kita lihat. Tuhan tidak ingin saya dan setiap kita ada di dalam penyembahan berhala. Ini adalah sesuatu yang Tuhan katakan,
Bangsa-bangsa lain membuat mereka dari emas dan perak, tetapi dia tidak bisa bergerak. Dia mati, tidak punya nyawa, tidak punya roh. Jadi sia-sialah kalau kita membuatnya dan menyembahnya. Tuhan mengingatkan kembali bangsa Israel yang sudah berulang kali jatuh, bangun, jatuh, menyembah berhala dan beribadah kepada Allah-Allah lain. Tuhan tidak menyukai hal ini. Inilah yang pertama. Yang kedua, mari kita perhatikan. Hai Israel, percayalah kepada Tuhan, dialah pertolongan mereka dan perisai mereka. Hai kaum Harun, percayalah kepada Tuhan, dialah pertolongan mereka dan perisai mereka. Hai orang-orang yang takut akan Tuhan, percayalah kepada Tuhan, dialah pertolongan mereka dan perisai mereka. Nah perhatikan, 3 kali Tuhan menyampaikan ini, menekankan ini kepada Israel, bangsa Israel, kepada kaum Harun. Ini berbicara kepada orang-orang yang melayani Tuhan. Zaman sekarang kita semua yang melayani Tuhan, hamba-hamba Tuhan, termasuk di dalam bilangan kaum Harun. Dan yang selanjutnya dikatakan orang-orang yang takut akan Tuhan, yang menghormati Tuhan Allah, menghormati dengan melakukan firman-Nya, menjauhi hal-hal yang jahat, hal-hal kebiasaan-kebiasaan berdosa di dalam kehidupan kita. Tuhan ingin itu kita buang di dalam kehidupan ini. Nah, ini artinya percayalah kepada Tuhan. Itu artinya jadikanlah Tuhan satu-satunya pribadi yang kita sembah, kita puja, kita muliakan, kita agungkan, dan menjadi andalan di dalam kehidupan kita, di mana kita bersandar sepenuhnya kepadanya. Orang yang percaya akan menjadikan Tuhan Allah, akan menjadikan Yesus di dalam kehidupannya sebagai satu-satunya sumber pertolongan yang menolong kita di saat susah, di saat mengalami masalah, di saat di dalam tekanan, pergumulan-pergumulan sakit dan sebagainya. Ketika kita ada di dalam bahaya, ketika kita di dalam perjalanan, ketika kita ada di dalam serangan orang-orang yang tidak menyukai kita, yang ingin menjatuhkan, menghancurkan kita, Tuhan berkata, orang yang percaya kepada Tuhan Allah, menjadikan Tuhan Allah, menjadikan Yesus sebagai perisai di dalam hidupnya, yang melindungi hidupnya, yang menjaga hidupnya, yang membentengi hidupnya, sehingga kita tidak perlu lagi takut, kita tidak perlu lagi khawatir, tidak perlu lagi gelisah, tidak perlu lagi cemas, karena Dia akan melindungi, menjaga kita dengan sempurna dan siap sedia menolong kita, memberikan jalan keluar, memberikan kemenangan di dalam hidup kita. Inilah yang Tuhan mau. Yang ketiga, yang Tuhan mau supaya kita tahu, orang yang percaya kepada Tuhan, menjadikan Tuhan Allah menjadi pertolongan satu-satunya, perisai di dalam hidupnya, maka kita harus tahu hal yang ketiga. Tuhan memberkati. Nah, perhatikan dengan baik. Dikatakan ayat yang ke-12, Tuhan telah mengingat kita, Ia akan memberkati kaum Israel, memberkati kaum Harun, memberkati orang-orang yang takut akan Tuhan, baik yang kecil maupun yang besar. Kiranya Tuhan memberi pertambahan kepada kamu dan kepada anak-anakmu. Diberkatilah kamu oleh Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ku tahu yang Tuhan mau. Saya tahu, kita semua tahu, ketika kita percaya, menaruh harap, percaya kepada Tuhan, menjadikan Dia pertolongan, perisai di dalam hidup kita, maka kita akan menjadi tenang, damai, dan tidak perlu lagi takut, khawatir dalam hidup ini. Tuhan akan memberkati setiap kita. Amin, saudaraku. Tuhan akan memberkati kita di dalam seluruh aspek hidup kita. Hidup sehari-hari, di dalam bisnis, di dalam pekerjaan, di dalam sekolah, di dalam kuliah, di dalam rumah tangga, keluarga. Bahkan kita adalah orang-orang yang melayani Tuhan. Percayalah, Tuhan akan memberkati kita, akan memberikan kekuatan, akan memberikan jalan keluar, akan memberikan pengurapannya, supaya kita yang penuh dengan kekurangan, kelemahan, keterbatasan ini diberkati dan menjadi berkat bagi sebanyak mungkin orang. Roh Kudus bekerja luar biasa di dalam hidup kita.
Saudaraku, inilah yang Tuhan mau kita ketahui, dan Tuhan mau kita ada di dalam posisi ku tahu yang Tuhan mau. Ku tahu yang Tuhan mau. Kita mengetahui, mengenal Allah kita, dan hidup di dalam firman-Nya, dan kita sungguh menjadi alat yang mulia di tangan-Nya. Demikian firman Tuhan, kita berdoa. Ya Allah ya Bapa, hamba sudah selesai menyampaikan firman-Mu. Biarlah Engkau sempurnakan kebenaran firman-Mu. Jadikan kami semua menjadi orang-orang yang mencapai posisi, kondisi di mana kami adalah orang-orang yang berkata, ku tahu yang Tuhan mau, dan kami hidup di dalam kebenaran firman-Mu, hidup menyukakan hati-Mu, menjadikan Engkau satu-satunya pribadi yang kami sembah, yang kami puja, menjadi yang pertama dan terutama di dalam setiap aspek hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Kita akan jumpa di episode berikutnya. Saya percaya hari ini Roh Kudus bekerja dan kita mengalami perubahan demi perubahan menuju keserupaan dengan Yesus Kristus Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.